Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Rizal SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis. Dan kepada teman-teman yang sangat kami sayangi, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang perlindungan konsumen dan anti monopoli. Pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kelompok 12 memperkenalkan diri. Baik, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Safira Anggraini Tambunan dengan NIM 7253220023 selaku moderator dari kelompok 12. Baik, kita akan membahas tentang perlindungan konsumen. Apa sih perlindungan konsumen itu? Nah, perlindungan konsumen itu adalah suatu upaya yang ada untuk memberikan kepastian hukum dan juga memberikan perlindungan kepada seorang konsumen, yaitu mencakup keselamatan, informasi yang benar, dan juga kompensasi bagi konsumen yang mengalami kerugian. Di kegiatan ekonomi, konsumen memiliki posisi yang paling lemah karena adanya daya tawaran, keterbatasan informasi, dan juga kurangnya akses keadilan terhadap hukum. Selanjutnya, kita akan mengetahui tujuan dari perlindungan konsumen yang akan dibawakan oleh Saudari Andini. Perkenalkan, nama saya Andini Intan Ramadhani Siregar dengan NIM 72512200010. Baik, terima kasih kepada Syafira. Saya akan melanjutkan materi tentang tujuan dari perlindungan konsumen berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun tujuan dari perlindungan konsumen yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Yang ketiga, mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Yang keempat adalah mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang adil dan jujur. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin untuk kelangsungan usaha secara sehat. Adapun hak dalam perlindungan konsumen pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berikut adalah hak untuk konsumen. Yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua adalah hak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para konsumen. Yang ketiga adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Yang kelima, hak atas perlindungan hukum, advokasi, dan penyelesaian sengketa. Yang keenam adalah hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen. Yang ketujuh adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan tidak dilakukan diskriminatif. Hak pasti juga memiliki kewajiban. Konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, membaca atau mengikuti informasi petunjuk penggunaan barang atau jasa. Yang kedua adalah menggunakan barang jasa sesuai dengan aturan. Yang ketiga adalah beritikat baik dalam melakukan transaksi. Dan yang keempat adalah membayar atas barang atau jasa yang dikonsumsi sesuai dengan kesepakatan. Nah, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Kisha. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus ikan asin formalin. Ikan asin yang terjual pada pasar tradisional di daerah istimewa Yogyakarta terbukti terdapat kandungan bahan pengawet berbahaya yakni formalin. Hal ini terbukti dari hasil pengecekan di stasiun karantina ikan pengendalian mutu kelas 1 Yogyakarta di Pasar Baringharjo, Yogyakarta. Mereka melakukan pengecekan dengan 20 sampel yang terdiri dari beberapa jenis ikan asin, yakni teri nasi dan ikan jambal. Semua produk olahan dari ketiga jenis ini terbukti mengandung formalin. Hal ini bisa terlihat dari hasil uji lab yang menunjukkan hasil kandungan formalin mencapai 100 ppm. Hal ini berarti 1 kg dari olahan ikan tersebut memiliki 1 mg kandungan formalin. Penggunaan bahan ini sudah dilalui pemerintah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012. Efek samping dari bahan ini dapat menimbulkan berbagai penyakit yang berbahaya. Contoh kasus perlindungan konsumen ini menyadarkan kita bahwa membutuhkan peraturan yang sesuai. Selanjutnya saya akan menyebutkan dampak kasus ikan asin berformalin. Yang pertama ada kesehatan, menimbulkan keracunan,
gangguan organ tubuh, hingga resiko kanker. Yang kedua, konsumen, hilangnya kepercayaan terhadap produk pasar tradisional. Yang ketiga, pedagang, bisa kehilangan pembeli dan terancam sanksi hukum. Yang keempat, pemerintah, harus memperketat pengawasan dan penegakan aturan perlindungan konsumen. Yang kedua, anti-monopoli dan hukum monopoli di Indonesia. Anti-monopoli adalah upaya hukum dan kebijakan negara untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di pasar. Hukum anti-monopoli terdapat beberapa bentuk praktik yang dilarang, yaitu monopoli tunggal, kartel, oligopoli, predatory pricing, perjanjian eksklusif, merger, dan akuisisi anti-kompetitif. Monopoli sendiri berasal dari kata mono, yaitu satu, dan polein artinya menjual, yang berarti penguasaan penawaran atas barang atau jasa oleh satu pelaku usaha atau kelompok usaha dalam suatu pasar. Perkenalkan, nama saya Nolita Frisanaya dengan NIM 7253220022. Berikut adalah landasan hukum mengenai anti-monopoli di Indonesia secara lengkap, mencakup peraturan perundang-undangan utama dan isinya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimana tujuannya yang pertama yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang keempat, menciptakan keadilan dalam berusaha bagi semua pelaku usaha. Kemudian ada pula isi dari pokok Undang-Undang tahun 1999 berikut. Yang pertama yaitu larangan terhadap monopoli dan dominasi pasar yang tercantum pada pasal 17. Yang kedua ada larangan persekongkolan, kartel, dan harga minimum atau maksimum bersama yang tercantum pada pasal 5 sampai dengan pasal 11. Kemudian ada larangan merger atau akuisisi yang mengurangi persaingan yang tercantum pada pasal 28. Kemudian ada larangan praktik diskriminasi dan boikot yang tercantum pada pasal 19 dan 20. Terus yang terakhir, pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar. Yang kedua, ada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010, yang dimana peraturan ini mewajibkan pelaku usaha melaporkan kegiatan merger, akuisisi, dan konsolidasi kepada KPPU jika memenuhi ambang batas aset atau penjualan tertentu. Kemudian yang ketiga ada peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau singkatan dari KPPU. KPPU secara berkala mengeluarkan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Contohnya yaitu Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanganan perkara praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian ada Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2020 tentang tata cara penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan saham yang wajib diberitahukan kepada KPPU. Kemudian yang keempat, ada Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 4, di mana perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan persatuan ekonomi nasional.
Pasal ini menjadi dasar konstitusional bahwa negara harus menjamin adanya persaingan usaha yang sehat dan adil. Berikutnya, kami mengambil contoh kasus dari Grab dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia atau TPI. Jadi pada tahun 2020 itu KPPU menyidang Grab Indonesia dan TPI karena praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Akhirnya Grab itu diduga memberikan prioritas order, insentif, dan perlakuan khusus kepada pengemudi mitra TPI. Sementara pengemudi independen ini dirugikan. Jadi dari sini pengemudi non TPI itu kehilangan pendapatan, pasar jadi tidak kompetitif, dan konsumen itu berisiko menghadapi tarif yang lebih tinggi. Akhirnya praktik ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan diskriminasi dan penyalahgunaan posisi dominan. Kemudian hasil akhirnya KPPU menjatuhkan denda sebesar 49 miliar kepada Grab dan TPI serta mewajibkan perbaikan sistem. Jadi dari kasus ini menjadikan hal penting penegakan hukum persaingan usaha di sektor digital Indonesia. Berikutnya ada pula dampak dari kasus Grab dan TPI tersebut. Yang pertama, bagi pengemudi. Jadi pengemudi independen itu dirugikan karena berkurang kesempatan kerja dan pendapatan mereka. Yang kedua, bagi konsumen, pilihan pengemudi semakin terbatas dan ada risiko tarifnya naik. Yang ketiga, bagi pasar, terciptanya persaingan yang tidak sehat dan munculnya dominasi mitra tertentu atau cenderung monopoli. Yang keempat yaitu bagi hukum dan regulasi mendorong penegakan aturan persaingan usaha dan menjadi peringatan bagi perusahaan digital lainnya. Berikutnya kami akan membacakan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Safira. Setelah mendengar materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kita, pastinya ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini. Seperti yang kita lihat, perlindungan konsumen dan hukum anti monopoli adalah dua pilar yang bisa menciptakan iklim bisnis yang sehat dan juga adil, di mana perlindungan konsumen ini bertujuan untuk menjaga hak-hak dasar konsumen seperti keamanan, informasi yang jelas, dan juga kompensasi jika ada kerugian. Sementara itu, hukum anti monopoli adalah upaya untuk mencegah terjadinya praktik monopoli, kartel, diskriminasi, dan juga persaingan tidak sehat di dalam bisnis yang dapat merugikan masyarakat luas. Melalui studi kasus ikan asin formulin dan juga Grab TPI, dapat disimpulkan bahwa lemahnya pengawasan serta praktik bisnis yang tidak transparan dapat merugikan pihak konsumen ataupun pihak usaha lain. Dengan adanya keseimbangan, keadilan, serta pengawasan yang konsisten, dapat terciptanya pasar yang kompetitif dan juga inovatif serta melindungi kepentingan publik. Sekian pemaparan materi dari kelompok 12. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Muhammad Rizal SE MSI, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan pemaparan materi dari kelompok 12. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.